Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pada pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masuk alinea yang ketiga, halaman 26. Pasal yang masih menjelaskan tentang keimanan kepada para rasul. Qala al-musannifu rahimahullah wa anna afdalahum Muhammadun thumma Ibrahimu thumma Musa thumma Nuhun thumma Isa ibnu Maryam wa humul makhsusuna fi qawlihi ta'ala wa id aqadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahima wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Yang artinya dan sesungguhnya Rasul yang paling mulia di antara mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, setelah itu Nabi Nuh, setelah itu Nabi Isa ibnu Maryam, wa humul makhsusuna fi qawlihi ta'ala. Mereka itulah yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Al-Ahzab, ya, surat Al-Ahzab ayat 7. Surat Al-Ahzab ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah tatkala kami mengambil perjanjian dari para nabi, wa minka, dan dari engkau, maksudnya adalah Nabi Muhammad, wa min Nuhin, dan Nabi Nuh, wa Ibrahim, dan Nabi Ibrahim, wa Musa, dan Nabi Musa, wa Isa ibni Maryam, dan dari Nabi Isa ibn Maryam, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami telah mengambil perjanjian yang kuat dari mereka. Nah, ini paragraf ini menjelaskan tentang apa sih keimanan, keyakinan kita terhadap para rasul. Itu salah satu prinsip, salah satu rukun iman. Yang 6 adalah keimanan kepada para rasul. Maka pada pertemuan sebelumnya sudah disebutkan, sudah dijelaskan bahwa posisi para rasul itu yang harus kita yakini, yang harus kita imani adalah mereka mubasyirina wa mungdzirin, basyira wa nadhira. Mereka adalah seorang pemberi kabar gembira dan seorang pemberi peringatan. Pemberi peringatan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, memberikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sudah disampaikan. Kemudian kita meyakini bukan sebatas penjelasan terhadap keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kepada semua rasul, bahwa di antara para rasul pun ada fadail, ada keutamaan-keutamaan yang bertingkat. Keutamaan mereka tidak sama. Nah, yang paling tinggi, yang paling utama di antara mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat ini di dalam surat Al-Ahzab ayat 7 menjelaskan hal demikian. Nah, penyebutan secara urutan itu
kalau dari aspek bahasa bahwa huruf waw itu memang memiliki makna yang sama, maka disebut al-ma'iyah gitu kan, kesamaan kedudukan. Misalkan kalau dalam sebuah bahasa, ja'a Muhammadun wa Ahmadu, Muhammad dan Ahmad datang, huruf waw. Nah, namun di sisi lain terkadang mengandung satu makna yang di dalamnya menyebutkan tentang keutamaan, bahwa yang disebutkan yang pertama itu menunjukkan lebih utama dibanding yang lain. Nah, di dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala secara berurutan menyebutkan yang pertama adalah Nabi Muhammad, kemudian setelah itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Maka ini mengandung makna bahwa yang paling utama adalah Nabi Muhammad SAW, kemudian 4 nabi yang disebutkan di dalam ayat ini. Maka 5 nabi inilah yang disebut dengan ulul azmi minar rusul, para nabi yang mereka memiliki keutamaan khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping ayat ini yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah afdaluhum, nabi yang paling utama di antara mereka, hadis yang lain yang dijadikan dasar oleh para ulama yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penghulu para nabi, pemimpin para nabi, nabi yang paling mulia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Ya, saya bawakan di sini, saya tuliskan di sini. Yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabru wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah sayyidu waladi Adam. Aku adalah penghulu, pemimpin anak cucu Adam. Maksudnya manusia. Nah, nabi itu semuanya manusia, maka ini menunjukkan bahwa level Nabi Muhammad SAW di atas para nabi yang lain, termasuk Nabi Adam, termasuk nabi-nabi yang tadi disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 7. Dan di riwayat yang lain disebutkan secara khusus penyebutan ketika Nabi mengatakan aku adalah pemimpin para nabi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Aku adalah pemimpin para nabi, aku adalah pemimpin manusia nanti pada hari kiamat, wala fakhra, bukan karena kesombongan. Nah, jadi ketika dia mengatakan demikian, bukan karena aku menyombongkan. Kenapa? Karena kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang paling utama itu adalah anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hasil kerja dia, bukan karena ketaatan ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan. Akan tetapi kedudukan tersebut adalah sebagai al-minnah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengingatkan kepada manusia, hanya ingin menunjukkan bahwa inilah kedudukan saya sebagai nabi, sebagai penghulu para nabi, sebagai penghulu dari seluruh manusia yang memiliki kedudukan yang mulia, dan itu adalah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa biyadi liwa'ul hamdi. Ini nanti pada hari kiamat akan terjadi. Kata beliau, dan di tanganku akan tergenggam liwa'ul hamdi, panji atau bendera pujian. Wala fakhra, itu juga bukan karena kesombonganku. Nah, jadi memang karena kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min nabiyyin yawma idin Adamun faman siwahu illa tahta liwa'i. Tidak ada seorang nabi pun pada hari itu, termasuk Nabi Adam,
melainkan mereka itu akan berada di bawah panjiku, ya, yaitu panji alhamdu, bendera alhamdu. Artinya nabi yang namanya panji bendera itu kan yang memegang panglimanya. Nah, semua para nabi itu akan di bawah panji beliau sallallahu alaihi wasallam, liwaul hamdi, yang akan memimpin seluruh manusia, orang-orang yang beriman untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa ana awwalu man tansaqu anhu al-ardu wala fakhra. Aku juga manusia yang akan pertama kali dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Akan dibangkitkan, maksudnya wala tansaqu anhu al-ardu, bumi akan disobek, bumi akan digali. Artinya kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama akan digali. Artinya beliaulah yang pertama kali akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Nah, hadis ini menjelaskan kembali, menegaskan bahwa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdaluhum. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling utama di antara nabi-nabi yang ada. Jadi harus kita yakini. Jadi keimanan kepada para rasul mendudukkan kita, memposisikan kita bahwa Nabi Muhammad sebagai rasul yang terakhir itu adalah rasul yang paling mulia di antara para rasul yang lain. Wa na'taqidu anna syari'ata Muhammadin hawiyatun li fadaili syara'i haula'ir rusul al-mahsusina bil fadli. Dan kita meyakini bahwa syariat agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawiyatun. Hawi itu artinya menjaga. Hawi bermakna mencakup. Jadi syariat Nabi Muhammad itu mencakup li fadaili syara'i haula'ir rusul, keutamaan syariat-syariat para nabi yang sebelumnya, al-mahsusina bil fadli, yang memiliki keutamaan. Jadi syariat Nabi Muhammad itu bukan syariat yang baru, melengkapi syariat-syariat dari para nabi dan para rasul yang sebelumnya. Jadi syariat-syariat yang terdahulu itu tidak semuanya terhapus, tidak. Ada beberapa yang kemudian masih dipertahankan, kemudian ada yang dilengkapi, ada yang kemudian tidak diberlakukan lagi. Contohnya misalkan puasa. Puasa itu bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW, bukan hanya saja syariat Nabi Muhammad SAW, akan tetapi itu juga menjadi syariat-syariat para nabi sebelumnya. Bagaimana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu sebagai contoh. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, ini surat apa ini? Surat Syura ayat 13. Dia telah mensyariatkan kepadamu minad dini, dari agama ini, apa yang telah ma wassa bihi Nuhan, apa yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh, walladzi auhayna ilaika, dan apa yang telah diwahyukan kepadamu. Jadi agama ini, syariat ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang sudah diwasiatkan kepada Nabi Nuh, dan juga apa-apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian pula wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, juga apa-apa yang telah diwasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Di antaranya adalah an aqimud dina wa la tatafarraqu,
untuk menegakkan agama ini dan jangan saling bercerai-berai. Jadi kita harus meyakini hal yang demikian, bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu mencakup juga syariat-syariat para nabi sebelumnya. Sehingga syariat Nabi Muhammad itu memiliki kedudukan, memiliki posisi menyempurnakan syariat-syariat yang terdahulu. Dan dengan datangnya syariat Nabi Muhammad, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka secara otomatis syariat-syariat terdahulu itu tidak berlaku. Selanjutnya, wa nu'minu bi anna jami'ar rusuli basharun makhluquna laysa lahum min khasa'isir rububiyyati syai'un. Qala Allah Ta'ala an Nuhin wa huwa awwaluhum. Kemudian yang selanjutnya adalah keimanan kepada para rasul, mengajarkan kepada kita, memposisikan kepada kita agar kita mengimani dengan sebenar-benarnya, mempercayai dengan seyakin-yakinnya bahwa para rasul semuanya itu adalah basyarun, manusia biasa. Gak ada yang dari malaikat, tidak ada yang dari jin, tidak ada dari makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan, tapi semuanya adalah basyarun. Para rasul semuanya adalah manusia seperti kita. Makan, minum. Jika tidak makan, lapar. Jika tidak minum, haus. Nabi ketika berperang memakai baju besi, memakai helm besi, memakai pedang. Tidak ada sejarah, tidak ada riwayat yang mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW ketika berperang memakai tangan kosong. Apalagi keluar jurus mengeluarkan api, gitu Pak. Terbang, ternyata di belakangnya ada tali. Gue sing senang nonton TV. Nah, para nabi dan rasul semuanya adalah basyarun, makhlukuna, mereka semuanya makhluk tercipta. Artinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pencipta. Sehingga mereka tidak memiliki kekhususan sedikit pun dari hak-hak rububiyah Allah. Hak-hak istimewa sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Apa hak istimewa itu? Diantaranya menciptakan, memberi rizki, mengatur, menghidupkan dan mematikan, atau yang lainnya yang nanti disebutkan di ayat-ayat yang akan disebutkan. Saya tambahkan di sini sebagai penjelasan bahwa kita harus meyakini bahwa para nabi semuanya adalah rasul, para rasul, para nabi semuanya adalah manusia. Di antaranya adalah apa yang disebutkan, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Nah, jadi dasar keyakinan kita itu apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Apa yang dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi SAW, tidak keluar dari itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Innama ana basyarun mithlukum." Sesungguhnya aku hanyalah manusia, mithlukum, seperti kalian. Yang membedakan apa? Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun. Hanya saja Allah memuliakanku dengan wahyu yang disampaikan kepadaku berupa sesungguhnya ilahukum, Tuhan kalian, Rabb kalian hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sejaman dengan para nabi dan para rasul pun mengakui ini. Ya, mereka menyaksikan sendiri, hanya saja mereka memiliki benih-benih keangkuhan di dalam hatinya, sehingga mereka kemudian mengatakan sebagaimana yang dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat 7 sampai ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan orang-orang kafir, wa qalu ma li hadzal rusul wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaqi laula unzila ilaihi malakun fayakunu ma'ahu nadhira
au yulqi ilaihi kanzun au takunu lahu jannatun ya'kulu minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Surat Al-Furqan ayat 7 sampai 8. Orang-orang kafir mereka mengatakan, siapakah Rasul ini yang dia makan dan dia jalan-jalan di pasar? Mengapa tidak diturunkan kepada orang ini, kepada Rasul ini, seorang malaikat supaya dia menjadi pendamping dia untuk memberikan peringatan? Au yulqi ilaihi kanzun au takunu lahu jannatun, atau mengapa tidak diberikan kepadanya harta yang banyak, atau dia memiliki kebun yang lebat yang berbuah banyak sehingga dia mengambil makanan darinya. Artinya mereka punya pemikiran yang namanya Nabi dan Rasul ya udah duduk gitu ya. Duduk, dia punya kekayaan yang luar biasa, punya kebunnya, udah dia duduk makan di situ aja. Lah ini katanya Nabi, katanya Rasul masih kerja, masih berdagang, masih jalan-jalan di pasar, makanannya sama. Mereka punya seperti itu. Mereka merasa sama, sehingga ketika dinasehati, diajak untuk beriman kepada Allah, tinggalkan Tuhan-Tuhan selainnya, tinggalkan berhala-berhala, mereka menganggap nggak dihargai, nggak diterima. Sama saja, sama-sama kerja di pasar kok, sama-sama dagang, transaksi gitu. Harusnya pemberi peringatan itu ya mereka malaikat, harus ada pendampingnya malaikat. Nah, akhirnya mereka tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka mereka kemudian mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang berbuat zalim mereka mengatakan, kalian orang-orang yang mengikuti orang ini, mengikuti Rasul ini, kalian itu hanyalah mengikuti seseorang yang telah terkena sihir. Jadi terkena sihir. Mereka menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan mashura, seseorang yang sudah terkena sihir. Atau misalkan di dalam surat Al-Maidah ayat 75. Karena banyak orang yang dia tertutup akalnya, tidak terbuka pikirannya, kemudian dia meyakini sesuatu yang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Isa, "Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Kan ini banyak diyakini oleh manusia. Al-Masih ibnu Maryam maksudnya adalah Nabi Isa ibn Maryam. Dia tidak lain hanyalah seorang rasul, seorang utusan, qad khalat min qablihi rusul. Sebelum dia sudah diutus banyak para rasul. Wa ummuhu siddiqah, ibunya adalah seseorang yang sangat siddiqah, ya, sangat antusias, sangat giat untuk melakukan kebaikan, kebenaran. Kana ya'kulani at-ta'ama unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur anna yufakun. Kata Allah, keduanya itu makan makanan seperti kalian. Makan kalau lapar, minum ketika haus, sama seperti kalian. Jadi dia manusia biasa. Al-Masih ibn Maryam, Isa ibn Maryam, dia adalah manusia biasa. Hanya saja dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu dan dijadikannya sebagai nabi dan rasul. Maka Allah berfirman, "Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat." Allah ingin memperlihatkan kepada kalian bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda kekuasaan kami, dan lihatlah bagaimana kalian atau mereka itu berpaling dari kebenaran karena mengikuti hawa nafsunya. Ini dua atau tiga ayat ini yang menjelaskan bahwa para nabi dan rasul semuanya adalah basyarun, mereka adalah makhluk, mereka adalah manusia biasa. Kemudian ditegaskan lagi di sini bahwa ketika para nabi dan rasul adalah manusia biasa,
maka yang perlu dicatat di garis bawahi, mereka tidak memiliki sedikit pun hak yang menjadi hak rububiyah Allah. Hak-hak sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Buktinya apa? Yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi Nuh sebagai rasul yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala aqulu lakum 'indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malakun." Menghikayatkan tentang perkataan Nabi Nuh yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nabi Nuh mengatakan, "La aqulu lakum." Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku memiliki perbendaharaan Allah, memiliki kekayaan Allah. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Lillahi mulqus samawati wal ard." Milik Allah apa yang di langit dan di bumi. Itu kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Nuh diperintahkan untuk mengatakan demikian. Aku sama sekali tidak memiliki perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki sedikit pun kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan secara jelas bagaimana kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi disebutkan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Andai manusia pertama, kemudian sampai manusia yang terakhir, baik dari golongan jin maupun manusia, kanu fi sa'idin wahidin, semuanya berkumpul di atas bukit yang sama. Kemudian fayas'aluni, semua merekanya meminta kepadaku sesuai dengan hajatnya masing-masing, kebutuhannya masing-masing. Setiap kita beda-beda. Nah, ini dikumpulkan seluruh manusia, seluruh meminta apa yang dia inginkan sesuai dengan kebutuhan hajatnya masing-masing. Kemudian fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, kata Allah. Itu dalam hadis qudsi. Maka kemudian aku kasih mereka masing-masing sesuai dengan permintaannya tanpa terkurangi sedikit pun. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma naqasa dzalika mimma 'indi." Semua apa yang telah aku berikan untuk mereka sesuai dengan hajat mereka tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisiku. Bayangkan berapa miliar manusia, berapa nilainya yang harus diberikan. Illa, habis apa waktunya ya? Illa, kecuali, kata Allah Subhanahu wa taala, kal mihyatu, illa kecuali kal mihyatu yang kusu kama yang kusul illa kama yang kusul mihyatu idza udkhilal bahr. Illa kecuali kama yang kusul mihyatu idza udkhilal bahr, kecuali seperti jarum. Ini pensil masih besar, jarum peniti, ya, peniti yang dicelupkan ke dalam samudera. Daratan dan lautan lebih luas daripada lautan. Mungkin daratan hanya sepertiganya dari lautan, ya. Ada samudra ini, Hindia, samudra Atlantik, samudra Pasifik dan seterusnya. Nah, perumpamaan itu kata Allah Subhanahu wa taala itu seperti jarum yang dimasukkan ke dalam samudra kemudian diangkat. Ada beberapa yang terbawa oleh jarum itu, dan itulah seperti itulah berkurangnya perbendaharaan ataupun kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dikatakan oleh Nabi Nuh. Kemudian wala a'lamul ghaiba, aku juga tidak mengatakan bahwa aku mengetahui perkara-perkara yang gaib. Sesuatu yang gaib, apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang apa yang seandainya terjadi itu tidak terjadi, atau seandainya tidak terjadi itu terjadi. Itu susah juga nih Pak mengistilahkannya. Makana wa ma yakunu wa ma lam yakun laukana apa ini istilahnya, andai itu terjadi maka itu terjadi. Kalau tidak terjadi ya tidak terjadi. Tapi itu masih pengandaian.
Tapi itu di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahuinya. Allah mengetahui. Jadi ada 4 dimensi. Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan pengandaian lagi. Ya. Kalau itu terjadi, maka Allah itu pun tahu. Allah itu tahu. Kalau tidak terjadi, Allah itu pun tahu. Tidak seperti manusia. Nah, itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara gaib itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Misalkan mana ayatnya? Saya ketengahkan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada seorang pun baik di langit, berarti para malaikat atau makhluk-makhluk Allah yang lainnya, maupun di bumi, dari manusia yang paling mulia sampai manusia yang paling hina. Al-ghaiba, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada satupun di antara mereka yang mengetahui tentang perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian bagaimana dengan para nabi yang dia menceritakan tentang kejadian hari kiamat? Itu kan belum diketahui oleh manusia, tapi sudah disampaikan oleh beliau. Kemudian masa depan yang akan terjadi, tanda-tanda hari kiamat, dan sampai sekarang step by step, satu persatu mulai terbukti dari perkara-perkara yang kecil menjadi fakta. Sudah terjadi berarti menjadi fakta, sampai kemudian nanti terjadinya kiamat kubro, kiamat hancurnya alam semesta ini. Itu kan belum terjadi, tapi disampaikan oleh Nabi SAW. Maka ingat, di dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah itu adalah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib, dan dia tidak menyingkapkan yang gaib itu kecuali kepada seorang pun yang dia kehendaki. Illa man irtada mir rasulin, yaitu dari para rasul yang Allah ridhoi. Jadi Nabi sudah diridhoi oleh Allah. Ini perkara gaib yang saya singkapkan, ini yang akan terjadi di masa depan, ini yang akan terjadi di hari kiamat nanti, ini itu dijelaskan semuanya. Itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semuanya, dan itu wajib kita imani. Di antaranya misalkan di dalam hadis disebutkan uritun naro, diperlihatkan kepadaku neraka. Kan belum ada yang tahu di antara kita neraka seperti apa, bentuknya seperti apa. Tidak ada yang tahu. Bahkan Nabi SAW di dalam hadis disebutkan di dalam riwayat Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau SAW bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kata beliau SAW, andai kalian itu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan lebih banyak untuk menangis. Coba kita hitung, Pak, diri kita sendiri, timbang. Lebih banyak nangis apa lebih banyak ketawa, Pak? Lebih banyak tertawa. Mungkin setahun ini nggak ada nangisnya mungkin. Nangis karena apa? Utangnya urung kebayar. Nangis karena apa? Anaknya urung bayar sekolah. Nangis kenapa? Karena kepitek sikil meja misalnya, gitu ya. Paling itu aja. Tapi itu perkara-perkara yang nyata di hadapan kita. Nah, Nabi mempermisalkan, andai kita itu mengetahui apa yang aku ketahui, wahai manusia, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, mau sebanyak apapun harta kalian, mau setinggi apapun ilmu kalian, mau setinggi apapun kedudukan jabatan kalian, semegah apapun rumah kalian, sebagus apapun kendaraan kalian, sebanyak apapun anak keturunan kalian, sekuat apapun pasukan kalian, niscaya kalian akan sedikit tertawa
dan justru akan banyak menangis. Nah, di antaranya adalah hadis tadi yang ingin saya sampaikan, uritun nar. Bayangkan, diperlihatkan kepadaku neraka. Oh, bayangkan, luar biasa. Berarti pakai bukan dalam mimpi, kasat mata. Uritun nar. Diperlihatkan kepadaku api neraka. Fa idza aktsara ahlihan nisa. Penghuninya yang paling banyak mayoritas adalah kaum perempuan. Nah, tapi ini nggak boleh jadi senjata. Ya, bapak-bapak ini, penghuni neraka ini banyak perempuan. Aku ramai kayaknya, nggak boleh ya. Nggak boleh buat menteror istri, nggak boleh. Hanya untuk mengingatkan saja. Yakfurna, kata Rasulullah SAW, karena kebanyakan perempuan itu melakukan perbuatan kufur, mengingkari. Maka kemudian sahabat bertanya, yakfurna billah, apakah karena mereka kufur kepada Allah? Kata Rasulullah, la, bukan karena kufur kepada Allah. Dia sholat, perempuannya sholat, dia berpuasa, dia bersedekah dengan harta yang dia miliki, dia mendidik anak-anaknya, dia berbuat baik, dan seterusnya, kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi kata beliau SAW, sebabnya adalah yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Ini salah satu contohnya saja. Karena mereka mengingkari kebaikan suaminya, mengingkari kebaikan suaminya, sampai dipermisalkan oleh beliau SAW, lau ahsanta ila ihdahunna dahra. Andai engkau wahai para suami, sudah bersuami semua ya? Udah bersuami semua. Kesana berarti sudah beristri semua sini. Berarti udah menjadi suami semua. Ada yang belum? Nah, kalau yang belum ini berarti ingat-ingat nanti. Kalau udah punya istri, yang udah punya suami, para istri, maka ingat-ingat ini. Bahwa ini sering kejadian. Kata beliau SAW, andai kalian itu wahai para suami melakukan kebaikan yang tidak pernah terlewatkan sedikit pun kepada para istri selama 1 tahun penuh full, dari bangun tidur sampai tidur kembali, dia tidak pernah menyinggung istrinya, tidak pernah melakukan kezaliman kepada istrinya, tidak pernah mengabaikan istrinya, semuanya luar biasa, sampai istrinya memuji-muji, menyanjungnya, mengucapkan banyak terima kasih dan seterusnya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra. Kemudian suatu ketika suami ini atau kita melakukan sedikit kesalahan, thumma ra'at minka syai'an. Si istri ini melihat suaminya melakukan satu kesalahan saja. Thumma ra'at minka syai'an, maka istri tersebut akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattun. Ini saking keselnya melihat kesalahan itu, dia kemudian mengatakan, aku enggak pernah melihat kebaikan sedikit pun pada dirimu wahai abang. Nah, gitu ya. Dia saking keselnya. Ini kejadiannya karena yakfurna al-ashir ya. Jadi kebaikan-kebaikan selama ini udah enggak diingat ya. Yang dari nafkahnya, yang dari melindunginya, membelikan bajunya, ngasih makan barang, bantuin masak, bantuin ngomong dan seterusnya lah. Semuanya enggak ada yang terlintas sedikit pun, semuanya udah terlupakan karena satu kesalahan itu. Nah, di situ intinya apa? Bahwa Nabi uritun nar, diperlihatkan kepada Nabi bahwa Nabi SAW sesuatu yang tidak biasa oleh manusia biasa, ya, yaitu diperlihatkan api neraka. Maka Nabi memperingatkan kepada umatnya, andai kalian itu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Bahkan di dalam surat apa itu? Di dalam surat Al-A'raf sebagai penutup ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Sebagai penutup surat Al-A'raf ayat 188, bahwa perkara gaib itu adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa taala,
Dan andai ada seseorang dia mengetahuinya dari para nabi dan rasul, itu tidak lain adalah karena dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu a'lamul ghaibah lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'u in ana illa nadhiru wa basyirun liqaumi yu'minun." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andai aku mengetahui perkara yang gaib, yang tidak kasat mata, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan. Niscaya aku akan mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Padahal kita melihat sendiri bagaimana amal soleh kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ibadah salat malamnya diceritakan oleh Aisyah, padahal Aisyah mengatakan, walaqad ghafarta ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Nabi, bukankah dosa-dosa engkau sudah diampuni yang lalu maupun yang akan datang? Tapi Nabi salat malamnya sampai kakinya itu bengkak-bengkak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akuna 'abdan syakura? Tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur? Itu luar biasa amal soleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di sini, andai aku mengetahui perkara yang gaib, bukan hanya satu saja, perkara gaib luar biasa, maka niscaya aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan, wa ma massani as-su'u, dan aku tidak mungkin akan tertimpa keburukan, tidak akan mungkin tertimpa bencana. Aku hanyalah seorang manusia, seorang pemberi peringatan kepada orang-orang yang mau beriman. Surat Al-A'raf ayat 188. Ini diantara keimanan kepada para rasul, yaitu kita memposisikan bahwa meyakini bahwa para nabi dan rasul mereka adalah manusia biasa, dan mereka tidak sedikit pun memiliki hak terhadap hak-hak rububiyah Allah, berupa menciptakan, membagi rezeki, mengatur, menghidupkan, mematikan, ataupun hak-hak rububiyah Allah yang lainnya, yang itu hanya khusus mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah perkara-perkara gaib. Demikian, mudah-mudahan kita dikuatkan keimanan kita semakin bertambah kuat sampai hatta ya'tiyanal yakin, sampai kematian menjemput kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.